Perkenalkan, saya Agnesya Silva dengan NIM 2320042, mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang studi kasus nomor 2 yang berjudul Tes Psikologi Online dan Fenomena Self-Diagnosis di Media Sosial. Topik ini dipilih karena belakangan ini media sosial dipenuhi oleh berbagai tes psikologi online, mulai dari tes kepribadian hingga tes kesehatan mental, yang banyak beredar di Instagram dan TikTok. Seperti konten, kalau kamu sering overthinking berarti kamu depresi, atau kalau kesulitan fokus berarti ADHD. Konten seperti ini sering muncul dan dikonsumsi secara luas tanpa penjelasan ilmiah yang memadai. Fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para mahasiswa, sehingga penting untuk dikaji secara kritis, terutama dari sudut pandang pendidikan dan peran calon guru. Fenomena tes psikologi online dan self-diagnosis di media sosial muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental. Banyak individu mulai lebih terbuka membicarakan kondisi psikologis, namun perkembangan ini juga diikuti oleh maraknya berbagai tes kepribadian dan tes kesehatan mental yang beredar secara bebas di internet. Tes tersebut umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan singkat dan hasil instan, tanpa penjelasan mengenai dasar ilmiah, standar pengukuran maupun keterlibatan tenaga profesional. Akibatnya, hasil tes sering disalahartikan sebagai diagnosis yang pasti, padahal kondisi psikologis seorang bersifat kompleks dan tidak dapat disimpulkan hanya melalui tes singkat secara daring. Sebagai contoh nyata, banyak pengguna media sosial yang mengisi tes kesehatan mental di Instagram atau TikTok yang berisi pertanyaan sederhana seperti sering merasa lelah atau sulit berkonsentrasi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, pengguna tersebut mendapatkan hasil seperti kamu mengalami depresi atau kamu memiliki kecenderungan ADHD, tanpa melakukan konsultasi lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater. Hasil tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mendiagnosis diri sendiri. Bahkan tidak sedikit yang membagikan hasil tes tersebut ke media sosial dan memperkuat keyakinan bahwa dirinya memiliki gangguan tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana self-diagnosis digital dapat menjadi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap kondisi kesehatan mental yang sebenarnya. Dalam kajian psikologi pendidikan dan evaluasi psikologi yang dipelajari di perkuliahan, asesmen psikologi merupakan proses sistematis untuk memahami kondisi individu melalui alat ukur yang telah standar. Tes psikologi yang dapat digunakan secara ilmiah harus memenuhi prinsip yang validitas, yaitu kemampuan alat ukur dalam mengukur konstruk yang dimaksud, serta reliabilitas, yakni konsistensi untuk hasil pengukuran. Selain itu, tes psikologi juga harus melalui proses standarisasi dan interpretasi oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi. Sebagian besar tes psikologi online yang beredar di media sosial tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, sehingga secara ilmiah tidak dapat dijadikan dasar untuk penegakan diagnosis psikologi. Fenomena self-diagnosis digital dapat dianalisis menggunakan konsep bias kognitif dan sugestibilasi yang dibahas dalam psikologi perkembangan dan psikologi klinis. Individu yang terpapar konten kesehatan mental secara berulang cenderung mengalami bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari dan mempercayai konfirmasi yang sesuai dengan perasaan atau pengalaman pribadi. Akibatnya, individu dapat menginterpretasikan gejala emosional yang bersifat situasional atau sementara sebagai gangguan psikologis yang menetap. Dalam konteks ini, self-diagnosis berpotensi menyebabkan misdiagnosis subjektif yang berdampak pada meningkatnya kecemasan, penurunan self-esteem, serta perilaku pencarian pengobatan yang tidak tepat. Dari sudut pandang etika profesi yang juga dibahas dalam materi perkuliahan, khusus
etika psikologi dan etika pendidikan. Penyebaran konten kesehatan mental di internet seharusnya berlandaskan prinsip non-violence atau tidak membahayakan. Konten ini menyederhanakan gangguan psikologis dan menyajikan kesimpulan diagnosis tanpa asesmen komprehensif, berpotensi melanggar prinsip tersebut. Selain itu, konten semacam ini seringkali tidak memenuhi prinsip informed consent secara tidak langsung, karena audiens tidak diberi pemahaman yang cukup mengenai keterbatasan informasi yang disajikan. Implikasi fenomena ini menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan anak usia sekolah dasar. Berdasarkan teori perkembangan kognitif, anak dan remaja belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis dan metakognitif yang matang. Paparan tes psikologi online dapat membuat mereka melakukan pembelaan diri secara prematur, yang pada akhirnya memengaruhi konsep diri dan motivasi belajar. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini menuntut peran guru untuk memahami batas antara observasi pedagogis dan diagnosis psikologi yang mampu bekerja sama dengan tenaga profesional seperti guru, bimbingan, dan konseling atau psikologi pendidikan. Fenomena self-diagnosis melalui tes psikologi online memberikan dampak yang cukup signifikan bagi individu maupun dunia pendidikan. Bagi individu, terutama remaja dan mahasiswa, self-diagnosis dapat menimbulkan kecemasan berlebihan, kebingungan dalam memahami kondisi emosional diri, serta kecenderungan memberikan label negatif terhadap diri sendiri. Kondisi emosi yang sebenarnya bersifat normal dan situasional dapat disalahartikan sebagai gangguan psikologis, sehingga memengaruhi kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, fenomena ini berpotensi memengaruhi proses pembelajaran karena peserta didik datang ke sekolah dengan persepsi tertentu mengenai kondisi mentalnya. Hal ini dapat berdampak pada motivasi belajar, interaksi sosial, serta hubungan antar siswa dan guru. Apabila tidak disikapi secara tepat, sebagai calon guru, sikap yang seharusnya diambil adalah bersikap profesional dan berlandaskan pada pemahaman ilmiah. Guru tidak memiliki wewenang untuk mendiagnosis gangguan psikologis, namun memiliki peran penting dalam melakukan observasi perilaku, belajar, dan kondisi emosional siswa secara pedagogis. Calon guru perlu meningkatkan literasi kesehatan mental agar mampu memahami perbedaan antara masalah emosional sementara dan indikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, guru harus mampu mengarahkan siswa dan orang tua kepada pihak yang berkompeten seperti guru bimbingan konseling atau psikolog, serta membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital. Dengan sikap tersebut, guru dapat berperan sebagai pendamping yang bijak dan penjaga kesehatan mental siswa secara bertanggung jawab. Berdasarkan pembahasan studi kasus mengenai tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial, dapat disimpulkan bahwa meskipun meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental merupakan perkembangan yang positif, penggunaan tes psikologi online tanpa dasar ilmiah yang jelas justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Tes psikologi yang valid secara ilmiah harus melalui proses asesmen dan komprehensif standar serta diinterpretasikan oleh tenaga profesional, sehingga tidak dapat digantikan oleh tes singkat yang beredar di media sosial. Fenomena self-diagnosis digital juga membawa risiko psikologis seperti pembelaan diri yang keliru, kecemasan berlebihan, serta kesalahan dalam memahami kondisi emosional yang sebenarnya. Masih dalam batas yang dalam kompleks pendidikan, fenomena ini memiliki implikasi yang serius, khususnya bagi anak usia sekolah yang masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting sebagai pendidik yang tidak hanya fokus pada aspek akademik tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kesehatan mental peserta didik. Sebagai calon guru, sikap profesional, literasi kesehatan mental, serta kemampuan membimbing siswa agar berpikir kritis terhadap informasi digital merupakan hal yang sangat diperlukan. Dengan pemahaman tersebut,
Guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bertanggung jawab, serta mendampingi penanganan masalah psikologis melalui jalur yang tepat dan ilmiah.